warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada pertemuan ke-7, Ibu akan menyajikan materi yang telah Ibu berikan slide-nya pada minggu kemarin. Oke, kita lihat pada minggu kemarin itu Ibu telah memberikan materi 1.3 notasi jumlah dan sigma. Di sana ada rumus ya. Oke, pada slide pertama itu ditulis sigma C, I-nya dari 1 sampai N itu sama dengan N kali C. Oke, selanjutnya di sana ada teorema. Teoremanya ada 3. C di sana adalah konstanta ya. Jadi ada 3 untuk teorema pertama, sigma C kali AI, I dari 1 sampai N. Oke, C-nya itu ditariknya ke depan. Lalu AI-nya yang sebagai variabel ya, C itu konstanta, tetap berada di belakang sigma, lalu dioperasikan. Oke, untuk teorema kedua itu adalah operatornya tambah, dipisahkan. Lalu untuk teorema ketiga, operatornya kurang, lalu dipisahkan. Oke? Ini ada soal di sana, ada 2 buah soal. Untuk soal pertama ya. Untuk soal pertama, ini andaikan sigma, udah diketahui ya. Diketahui sigma I sama dengan 1 sampai N, AI sama dengan 60, dan sigma I sama dengan 1 sampai N, BI sama dengan 11. Oke. Dia nanya ini, yang ditanyanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N 2AI kurang 3BI tambah, ini 3BI ditambah 4 ya. Oke, ini sama dengan, sesuai dengan teorema kita tadi, teorema 6 ya. Oke, ini tadi sigma dipisah ya. I sama dengan 1N 2AI kurang 3, maaf, ini tadi nih dipisah satu-satu nih. Sigma I sama dengan 1N. Oke, sesuai dengan teorema yang sebelumnya ya, teorema 6. Ini 3BI ditambah sigma I sama dengan 1N 4. Oke. Yang menjadi konstanta pada soal ini adalah 2, 3, dan 4. Oke. Jadi ini 2-nya ditarik ke depan, 2 sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Oke. Dikurang sigma, berapa lagi? Maaf, 3-nya ya. 3-nya ditarik ke depan, sigma I sama dengan 1N BI ditambah 4 sigma I sama dengan 1N. Oke. Tadi itu diketahui kalau ini menjadi 60, selanjutnya BI-nya menjadi 11 ya. Oke, kita sederhanakan sama dengan. Oke, sampai di sini Ibu rasa paham ya? Karena kamu hanya memisahkan soalnya, lalu kamu pisahkan dia satu-satu. Oke, setelah dipisahkan, konstanta ditarik ke depan. Oke, ini menjadi 3. AI itu adalah 60. Dikurang 3. BI itu merupakan 11. Ditambah 4. Oke, ini adalah N ya. Ini adalah N, berarti 4N. Ini 3 kali 11 ya, maaf. Sama dengan 180
dikurang 33 ditambah 4N. Oke, 180 dikurang 33 berapa? Ini 4N ya. 4N ditambah nih, Ibu tarik ke depan nih. 180 dikurang 33 adalah ini berapa nih? 7. 7 kurang 3 4. 104. Maaf. 180 ya. Ada yang salah di sini? Astagfirullah, memang ada yang salah ya. Ini 2 ya, bukan 3. Maaf. Ini 2. Oke, ini 120. Oke, ini 120 dikurang 33 berarti berapa itu? 7 8. Benar kan? 87. Oke, jadi hasilnya adalah 4N ditambah 87. Oke, hasilnya adalah ini tadi Ibu tarik ke depan, ulangi lagi ya. 120 dikurang 33 berarti 87 ya. Jadi hasilnya adalah 4N ditambah 87. Oke. Oke, kelas, untuk soal kedua itu soalnya sederhanakan sigma AI ditambah 1 dikurang AI, I-nya dari 1 ke N. Oke, ini berarti menyederhanakan nilai sigma ini. Untuk soal nomor 2 ini kita akan mensubstitusikan ya angka-angka di sini, lalu nanti berbentuk seperti deret ya. Deret, bukan, iya benar, deret, seperti deret. Oke, coba kita coba ya. Ini I-nya pertama dulu 1, dimulai dari 1 berarti A. I-nya berubah menjadi 1 ya. 1 ditambah 1 dikurang A1. Oke. Selanjutnya ini karena sigma berarti ditambah tuh. Berubah menjadi deret. Selanjutnya A, I-nya lagi 2. Setelah 1 2 ya. 2 ditambah 1 dikurang A2 ditambah A3 ditambah, ini sampai N ya, berarti sampai tak terhingga. A3 ditambah 1 dikurang A3. Oke, kita bikin kurung dulu supaya bisa membedakan deret pertama dengan deret kedua. Ini 1 ya. Ini 2. Oke, ini 3 sampai. Ini sampai artinya tambah. Sekarang kita ganti semua menjadi N. Oke, kalau kita mau lanjut bisa. Oke, ini A, I-nya N ditambah 1 dikurang A N. Oke, sama dengan ini adalah A2 dikurang A1. Oke, sekarang kurungnya boleh lepas ya. Kalau di sigma, kalau sudah kita jadikan deret seperti ini, otomatis sigmanya hilang, berganti sigma itu menjadi tambah, karena itu sigma hilang. Oke, ditambah A3 dikurang A2 ditambah A4 dikurang A3 ditambah bla 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 tambah AN tambah 1 dikurang AN. Oke, kira-kira ada yang bisa kita hilangkan di sini? Kelas? Oke, coba. A2. Oke, ini hilang. A3 ini hilang. Terus A4. Oke, AN juga nggak hilang ya. Oke, ini dia nih. Ini sama dengan ya. Ini AN tambah 1. AN tambah 1, AN. Oke, kelas. Di sini sebelum AN tambah 1 pasti ada AN saja ya. Jadi ini nanti sebelum ini bisa Ibu tambah nih. Ini adalah A. Maaf. Ini AN. Oke, AN. Terus yang ininya itu dikurang A N kurang 1. Oke.
Oke, ini baru setelahnya ya. Berarti AN tambah 1 dikurang AN. Oke, kelas? Oke, yang ini tadi ini ya, karena Ibu tambah tadi bilangan ini supaya habis bersisa. Oke. Oke, kalau AN kurang 1 sebelum ini pasti ada AN kurang 1 juga ya. Berarti ini pasti hilang. Sama juga nih. Kalau A4 berarti di sini akan ada 4 lagi. Oke, karena kita berhenti di AN, berarti AN tambah 1 di depan ini nggak ada lagi. Jadi ini bersisa kalau disederhanakan menjadi tambah AN tambah 1. Oke. Untuk nomor 2 ini hasilnya adalah ini ya kelas ya, min A1 ditambah AN tambah 1. Oke, untuk teorema selanjutnya adalah teorema 7 ya kelas. Ada 4 teorema di sana. Ini untuk menghitung nilai sigma. Oke, yang I ya, I berarti I itu adalah bilangan bilangan asli ya, dari 1 sampai n. Selanjutnya I kuadrat berarti 1 kuadrat. Lalu keempatnya I pangkat 3 dan yang ketiganya I pangkat 3, yang keempat I pangkat 4. Oke, pada teorema 7 itu merupakan cara mencari jumlah baris-baris itu. Oke, baris-baris itu dijumlahkan hasilnya seperti itu atau ya. Sekarang pada soal yang Ibu berikan itu ada 2 soal. Itu ada A, B, dan C. Untuk A dan B kamu bisa melihat di rumus sebelumnya. Bisa kamu coba ya. Ibu membahas yang C-nya saja. Untuk I pangkat 4. Caranya adalah kita substitusi. Nih, ini kan I. Ini I sama dengan 1. Terus N-nya sama dengan sampai dengan 10 ya. I pangkat 4. Rumusnya seperti ini ya. N dikali N tambah 1 ini mencari jumlah hasil dari ini. Oke, yang I pangkat 4. Jadi N kali N tambah 1 dikali 6N pangkat 3 ditambah 9N kuadrat ditambah N kurang 1 per 30. Caranya adalah kita substitusikan semua ya kelas. Ini menjadi kelas, ini N-nya 10 ya. Berarti 10 dikali 10 ditambah 1. Oke. 6 dikali 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 kuadrat ditambah 10 dikurang 1. Oke. Per 30 ya. Oke, kita coba lagi. N-nya 10 tambah 1. Oke, 6 10 pangkat 3 tambah 90. Oke. Ini menjadi 10 dikali 11 dikali 6 kali 10 pangkat 3 berarti 300 ya. Maaf, 300. 1300. Oke. 1000 ditambah 9 kali 100 ditambah 10 kurang 1 berarti 9. Oke. Coba kita cek lagi nih. 11 6 1000 tambah 9 100 tambah 9 per 30. Oke, ini 110. Ini menjadi 6000 ditambah 909 ya. Per 30. Oke, ini jadi ini sama dengan 110 dikali 6909 per 30 sama dengan 759 909 ini kali ya, dikali 90 ya. Ini kali ini ada 75990 dibagi 30. Oke, ini bisa dicoret ya. Nanti hasil akhirnya adalah 25333. Oke, ini dia hasil dari penjumlahan
deret ini tuh, deret dari I pangkat 4. Dimana kelas Ibu rasa mudah karena hanya mensubstitusikan nilai-nilai N saja. Oke? Oke kelas, ini soal kita yang kedua ya. Ini soalnya, oke, dijawab sama dengan, ini Ibu coba menarik keluar dulu konstantanya, lalu Ibu kalikan ya. I sama dengan 1 sampai 10. 2 udah keluar berarti bersisa I, lalu Ibu kalikan ke dalam menjadi I kuadrat kurang 5. Oke, ini dia. Oke, ini kalau kita jabarkan ini menjadi 2. Oke. I kuadrat, maaf ini I-nya dibagi 1 ya, berarti 1 kuadrat diganti ya. I tadi diganti dari 1 sampai 10 berarti I-nya berjalan ya. 2, ini 2-nya udah keluar semua nih. Jadi 1 kuadrat dikurang 5. Karena dia sigma berarti ditambah. Ini menjadi 2 kuadrat dikurang 5. Oke. Ditambah 3 kuadrat dikurang 5 sampai tambah. Terakhirnya adalah I-nya itu adalah sampai 10, berarti 10 kuadrat dikurang 5. Oke. Ini dia hasilnya. Oke, udah kamu cari nih ya masing-masingnya tuh. Ada 10 penjabaran lalu kamu kali 2. Ini merupakan hasil dari 2 sigma 2I kurang 5 dari I-nya dari 1 sampai 10. Oke, bisa dicari hitung ya kelas ya. Oke kelas. Oke, untuk selanjutnya subbab kedua adalah 1.4 yaitu integral tertentu. Oke, untuk integral tertentu di slide kemarin juga sudah Ibu sampaikan itu, ini merupakan integral yang merupakan ada batasnya, yaitu batas atas dan batas bawah. Integral A sampai B fx dx sama dengan fb dikurang fa, artinya fungsi dari batas atas dikurang dengan fungsi batas bawah. Pada grafik juga Ibu gambarkan ya. Untuk batas atas itu dijelaskan dengan kurva di atas sumbu X, sedangkan yang negatif berarti kurvanya berada di bawah sumbu X. Itu menandakan bahwa dia itu merupakan daerah negatif. Oke kelas, bisa dipahami ya kelas ya. Oke, pada definisinya itu ini ditulis juga integral. Oke, habis ya kelas. Oke, ini integral ya. Integral dari A menuju A fx dx ya. Fx dx sama dengan 0. Oke, ini 0 karena batasnya itu sama. Berarti titik itu atau fungsi itu tidak bergerak karena itu dia 0. Selanjutnya integral AB fx dx sama dengan min integral batasnya berubah tempat karena itu minus di depannya. Ini ada dari B ke A fx dx. Oke, ini ada 2 definisi pada integral tentu atau integral yang memiliki batas. Oke kelas ya, bisa dimengerti ya. Pada teorema 8 ini sama dengan teorema integral kemarin yang tanpa batas, yang tak hingga ya. Ada 3 teoremanya, K-nya ditarik ke depan, lalu teorema kedua itu dipisahkan masing-masing integralnya. Terus karena dipisahkan ya, lalu ada operator tambah, yang kedua operator kurang, lalu mereka dipisah. Oke, itu teorema 8. Hal yang sama pada teorema tidak tentu kemarin. Oke kelas, ini contoh soal yang telah Ibu berikan, ada 3 contoh soal. Ini contoh soal yang pertama ya, adalah ini Ibu pisah ya. Integral min 1, boleh dipisah boleh enggak, 4x dx, oke, dikurang 6 integral
berapa tadi? Min 1 ya nih. Min 1, 2, 6x kuadrat dx. Oke, coba ya. Oke, 4x dx dikurang 6x dx. Oke, sama dengan ini menjadi 4. Oke, integral itu kemarin rumusnya apa? Pangkat ini, pangkat variabel ditambah 1, lalu diturunkan pangkat tersebut menjadi penyebut ya. Oke, ini menjadi 4 per pangkatnya ya. Ini tambah 1 berarti 42 x kuadrat. Integral langsung berubah menjadi min 1, 2 dikurang. Oke, ulangi lagi. 4 pangkat tadi, ini pangkatnya 1 ditambah 1, lalu pangkat tersebut dijadikan penyebut. Jadi 1 nih ya, ini 1 ditambah 1 tapi nggak ditulis. Jadi 1 tambah 1 berarti 2 nih. Jadi penyebut dia jadi 4 per 2x kuadrat. Integral berubah menjadi tanda batas dari min 1 sampai 2. Dikurang, oke, dikurang 6 per, ini pangkatnya 2 berarti menjadi 3. X pangkat 3 dari min 1 ke 2. Oke, ini lagi 6. Pangkat ini diturunkan menjadi tambah 1 lalu diturunkan per 3. X pangkat 3 dari min 1 sampai 2. Oke, otomatis setelah diintegralkan D-nya hilang ya. Oke, ini sama dengan, ini adalah 2x kuadrat dari min 1, 2 dikurang. Oke, berapa? 6 bagi 3 adalah 2x pangkat 3 dari min 1, 2. Oke, ini caranya pakai teorema. Kamu bisa pakai cara langsung ya. Oke, ini sama dengan nih. Yang ini berarti substitusi dulu. Tanda ini ke bilangan ini, terus tanda yang ini ke fungsi ini. Oke, ini adalah untuk yang pertama dulu. Yang pertama ini dulu ya. Yang kedua, yang pertama ini menjadi 2x kuadrat berarti 2 dikali x kuadratnya adalah 2 ya. Nih, 2 ini. 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikuadratkan. Oke, kita ulang lagi. 2 ini adalah 2 kuadrat dikurang ya. Karena tadi FB dikurang FA berarti yang batas pertama yang ini dikurang batas kedua 2 min 1 kuadrat. Oke, tutup kurung. Dikurang selanjutnya ini lagi 2 kali 2 pangkat 3 ya. Lalu dikurang min 1, 2 juga, 2-nya ketinggalan ya. 2 min 1 pangkat 3. Oke, coba kita cek lagi untuk yang kedua. 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 3. Oke, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini sama dengan adalah 4 dikali 2 berarti 8 ya. 2 dikali 4 berarti 8. Dikurang min 1 kuadrat adalah 1 dikali minus 2 berarti minus 2. Dikurang nih 2 kali 4 8. 2 dikali 1 berarti min 2 dikali 1 berarti minus 2. Selanjutnya 2 kali nih 2 pangkat 3 adalah berapa? 8 ya. 8 dikali 2 berarti 16. Oke, 16. Ini tadi minus 1. Minus 1 dikali minus 2 berarti positif 2 ya. Ini kan minus, ini juga minus karena dia berpangkat 3 berarti tetap minus dia. Min 1 dikali minus 2 berarti positif 2. Ini sama dengan 8 dikurang 2 adalah 6. Dikurang 16 tambah 2 berarti 18. Jadi sama dengan berapa kelas? 2. Minus ya, maaf. Minus 12.
Oke, coba kelas cobakan kalau kita tanpa teorema, apakah hasilnya tetap sama? Oke, kalau perhitungan kita sama, perhitungan sama, hasilnya akan sama dan benar. Oke ya kelas? Oke, ini untuk soal kedua ya kelas, untuk soal kedua. Oke, untuk soal kedua kita langsung saja tanpa pakai teorema. Ini adalah ini pangkatnya kebetulan pecahan, berarti 4/3 tuh ditambah 1 sama dengan nih, sebelum kita hitung berarti kita tambah 1 dulu ya. Ini menjadi, ini ada 1 di bawah ya, tapi nggak ditulis. Ini kali silang ya. 4 tambah 3/3. Ini kali ini kali ini, ini kali ini. Jadi sama dengan 7/3. Selanjutnya 1/3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3/3 sama dengan 4/3. Oke, langsung ibu ibu kerjakan nih. Ini tadi menjadi 1/7/3 X 7/3 ditambah 1/4/3 X 4/3. Semuanya dalam batas min 1 sampai 1. Caranya beda sama yang tadi ya. Ini sama dengan, ini kalau pada aljabar 1 dibagi 7/3 itu tidak boleh kan? Ini menjadi 1 dikali, harus dikalikan dulu. Tanda berubah menjadi 3/7 sama dengan 3/7. Jadi ini adalah 1 dibagi 7/3, hasilnya adalah 3/7 X 7/3 ditambah, berarti ini sama sama yang ini ya. Caranya sama, berarti ini ada menjadi 3/4 X 4/3 dari min 1 sampai 1. Oke, sama dengan 3/7, substitusikan 1 ditambah 3/4, ini 1 dipangkat 7/3 hasilnya 1 juga ya. Terus selanjutnya X-nya ini min berapa ini kelas? Min 1 ya kelas ya. Min 1 per berapa kelas? Per 4/3 kelas ya. Oke. Sama dengan, oke, ulangi lagi. 3/7, 1 pangkat 7/3 nih. Ini yang aneh ini ya, ini jadi minus ya. 3/4 kali min 1 pangkat 4/3. Untuk ini berarti hasilnya tetap 3/7 karena dia dikali 1. Untuk yang ini adalah ditambah oke, 3/4 dikali, ini tambah ya, dikali min 1. Ini enggak, ini bilangannya imajiner ya. Berarti ini tetap menjadi 4/3. Ini sama dengan, oke, seperti ini aja, nggak bisa dioperasikan lagi. Oke, jadi hasilnya adalah 3/7 ditambah 3/4 min 1 pangkat 4/3. Oke, ini hasil dari yang ini ya kelas ya. Semoga bisa dapat dipahami. Oke kelas, untuk nomor 3 tolong pelajari ya, tolong pelajari ini pakai pemisalan ya. Pakai pemisalan, kemarin Ibu sudah bikin juga contoh soal pemisalan. Silakan dicoba. Terus ini ada pertemuan kita ke-7 dan minggu depan ada pertemuan ke-8. Dikabarkan kalau pertemuan ke-9 itu insya Allah akan UTS. Berarti minggu depan itu kita kuis. Oke, kuis. Semua soal dan latihan yang belum Ibu bahas tolong dipelajari. Bisa jadi itu akan keluar di kuis atau UTS kita besok ya. Oke, jadi persiapkan diri untuk kuis minggu depan ya kelas. Materinya dari awal sampai pertemuan kita hari ini
sampai pertemuan kita ke-7 ini ya. Kalau ada yang belum paham, yang belum mengerti, silakan japri atau WhatsApp di grup. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.